Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari MAN 4 Jakarta khususnya, kita bertemu lagi dengan pembelajaran akuntansi keuangan untuk perusahaan jasa pada sesi ke-9, yaitu tentang penyusunan laporan keuangan sederhana. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan izin sehingga kita bisa duduk bersama lagi untuk belajar, mempersiapkan hari depan kita. Kita sampaikan salam dan selawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan pelajaran yang terang benderang kepada kita sehingga kita bisa sampai kepada titik saat ini. Teman-teman sekalian, setelah minggu lalu kita menyelesaikan jurnal penyesuaian, maka selanjutnya kita posting ayat jurnal penyesuaian tersebut ke masing-masing buku besar, sehingga saldo buku besar akan berubah sesuai dengan kondisi terakhir. Maka kita akan mendapatkan neraca saldo yang disesuaikan. Nah, berdasarkan neraca saldo yang disesuaikan inilah kita dapat menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari tiga bagian utama. 3 laporan utama. Yang pertama, laporan laba rugi. Kedua, laporan perubahan modal. Dan yang ketiga, neraca. Nah, laporan laba atau rugi yang didapatkan dari laporan laba rugi akan dibawa ke laporan perubahan modal untuk mendapatkan modal akhir. Nah, modal akhir ini akan dipergunakan dalam menyusun neraca. Jadi intinya ketiga laporan ini saling berhubungan dan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi keuangan suatu entitas usaha. Dan laporan keuangan ini merupakan informasi yang ditunggu-tunggu oleh berbagai pihak, baik pihak manajemen yang akan mempergunakan laporan ini untuk merencanakan tindak lanjut usaha ke depan, maupun pihak luar, investor, apakah mereka akan memutuskan untuk berinvestasi pada satu perusahaan berdasarkan laporan keuangan ini. Jadi laporan keuangan ini sungguh ditunggu-tunggu oleh pihak internal maupun eksternal. Kita masuk pada laporan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang pendapatan dan beban selama periode tertentu. Bisa 3 bulan, 6 bulan, 1 bulan, atau 1 tahun. Untuk mengetahui laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Nah, jadi kalau ada yang tanya, jadi untuk apa kita bikin laporan laba rugi? Ya, untuk mengetahui di dalam periode itu kita ada hasil atau malah kita loss. Nah, itu. Jadi tujuan utama dari laporan ini adalah untuk mengukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Nah, itu tujuan dari pembuatan laporan laba rugi, yaitu untuk mengukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.
Kemudian konten atau elemen utama dari laporan laba rugi ini, yang pertama pendapatan, yang kedua beban. Jadi nggak banyak. Pendapatan ini berasal dari jumlah uang yang diterima dari aktivitas bisnis. Kalau bisnis salon ya dari jasa cuci rambut, potong rambut, lurusin rambut, dan sebagainya. Kalau misalnya servis motor ya kita servis karburator, turun mesin, ganti ban, dan sebagainya. Kalau pendapatan lainnya adalah penjualan produk jasa, ya, penjualan produk layanan atau jasa, itu juga bisa menjadi elemen pendapatan. Kemudian beban. Beban itu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas bisnis. Seperti beban gaji untuk karyawan, beban sewa untuk tempat, beban operasional lainnya seperti listrik, telepon, air, dan sebagainya. Nah, laba terjadi ketika pendapatan lebih besar dari beban. Jadi ketika pendapatan lebih besar dari beban, terjadi laba. Sebaliknya, rugi terjadi ketika beban lebih besar dari pendapatan. Nah, itu konsepnya sangat sederhana, namun penting banget. Kita lihat contoh sederhana. Ini ada PT Sejahtera, laporan laba rugi periode berakhir 31 Desember. Jadi ada periodenya yang berakhir pada 31 Desember. Ini akhir periode ini. Nah, sebagaimana kita udah bahas bahwa konten atau isinya adalah pendapatan, kemudian beban. Nah, total pendapatannya, kemudian ada total beban. Nah, kita selisihkan pendapatan lebih besar daripada beban, maka terjadi laba di sini ya, laba. Jadi mudah sekali laporan laba rugi. Kemudian ingat, laporan laba rugi ini akan menghasilkan laba atau rugi. Nah, laba ini akan dibawa ke laporan selanjutnya. Nah, ini laporan yang pertama ya. Baik, kita lanjutkan. Dari laporan ini terlihat bahwa perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar 6 juta pada periode tersebut. Kita lanjutkan. Contoh soal. Nah, kita langsung soal ya, ada soal. Neraca perusahaan jasa angkutan berdikari milik Tuan Ahmad sebagai berikut. Kita lihat kasnya 2,5 juta, piutang 2.200.000, perlengkapan 1.800.000, kendaraan 5 juta, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan 500.000. Utang usaha 6 juta, utang gaji 1,5 juta. Dari neraca di atas, modal Tuan Ahmad adalah berapa? Nah, jadi ini soal sangat mudah ya, soal sangat mudah. Nah, jawabannya yang perlu kita mikir sedikit. Untuk membahas soal ini, pembahasannya dari mana kita bisa menebak ini. Jadi nggak bisa tebak-tebak buah manggis. Ya. Jadi ini harus ada ilmunya. Pembahasannya adalah persamaan dasar akuntansi ya. Bahwa harta yang ada di neraca itu sama dengan utang ditambah modal. Jadi artinya harta ini, nah ini semua harta ini. Jadi ini kita jumlah semua, kemudian dikurangi akumulasi ini. Nah ini total harta namanya, total harta. Kemudian ini total hutang. Maka untuk modal adalah jumlah dari harta ini semua, dikurangi penyusutan, dikurangi dengan jumlah utang ini. Jadi harta ini totalnya semua adalah 11 juta. Kemudian total utangnya 7,5 juta, sehingga modalnya adalah 3,5 juta. Jawabannya A ya.
Demikian kira-kira contoh yang sering muncul di dalam soal-soal ujian masuk nanti. Kemudian kita masuk pada laporan yang kedua, laporan perubahan modal. Pengertiannya, laporan perubahan modal ini menyajikan informasi mengenai perubahan modal pemilik selama periode tertentu, termasuk investasi tambahan dan pengambilan pribadi atau prefer. Nah, laporan ini berfungsi untuk menunjukkan bagaimana laba atau rugi yang dihasilkan mempengaruhi modal pemilik. Ya, kalau laba akan menambah modal pemilik, kalau rugi mengurangi modal pemilik. Kemudian ada prefer juga, ini mempengaruhi. Elemen utama dari laporan perubahan modal ini adalah modal awal, yaitu saldo modal pada awal periode. Kemudian laba atau rugi bersih, hasil dari laporan rugi laba, yaitu pendapatan diselisihkan dengan beban tadi ya. Kemudian prefer, penarikan dana oleh pemilik untuk kepentingan pribadi yang mengurangi modal. Dan investasi tambahan, ini adalah tambahan dana yang disetorkan pemilik ke dalam perusahaan. Nah, inilah elemen-elemen utama dari laporan perubahan modal. Jadi ada modal awal, kemudian penambah atau pengurang modal itu sendiri, yang tadi dari laba rugi, prefer, dan investasi. Kita lihat contoh sederhana dari laporan perubahan modal per 31 yang berakhir pada 31 Desember 2023. Modal awal 1 Januari 2023 20 juta. Laba bersih 6 juta ditambahkan 26. Prefer pengambilan jadi dikurangin 25. Modal akhir 25 juta. Gampang sekali ya. Jadi contohnya gampang. Namun soalnya nanti kelihatan gampang juga. Dari laporan perubahan modal ini, modal perusahaan bertambah menjadi 25 juta dari 20 ya di akhir periode setelah mempertimbangkan laba bersih dan pengambilan pribadi atau prefer. Baik, kita lihat ada soal lagi nih tentang laporan perubahan modal ini. Perhatikan data berikut, ada modal akhir. Wah. Kemudian ada beban-beban, kemudian ada prefer, pendapatan jasa. Berdasarkan data di atas, maka modal awal adalah, jadi yang tanya modal awal, tanya. Oke, selama kita tahu konsepnya, ini tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Kita nggak bisa tebak-tebak ini lagi, karena ini bukan manggis. Oke, kita lihat ya. Pembahasannya seperti ini. Perubahan modal itu konsepnya adalah modal akhir itu berasal dari modal awal ditambah selisih antara pendapatan dan biaya dikurangi dengan prefer. Nah, ini modal akhir diketahui nih 184 ya kan ya. Kemudian modal awal ditanya, kemudian kita lihat pendapatan dan biaya. Pendapatannya ada 45 juta. Kemudian dikurangi biaya-biaya ini 1, 2, 3. Kemudian dikurangi lagi prefer 3,5 juta ya. Sehingga kalau kita jumlahkan ini adalah 14,5 juta ini. 14,5 juta dikurangi 3,5 juta. Sehingga kita akan mendapatkan modal awalnya sebanyak 173 juta D ini. Oke, dapat ya. Kita lanjutkan teman-teman pada neraca, laporan yang ketiga yaitu neraca. Pengertiannya, neraca ini merupakan laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu. Kalau laba rugi dan perubahan modal tadi pada periode tertentu, tapi kalau neraca ini pada titik waktu ya, pada tanggal 31, bukan pada periode yang berakhir 31. Itu artinya beda. Kalau periode yang berakhir itu artinya ada awal ada akhir. Tapi kalau pada titik
Nah, itu ada pada tanggal itu sendiri. Ya, gitu. Jadi seperti foto. Oke, dengan memperlihatkan aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik. Oke, liabilitas ini sama dengan utang, ekuitas ini ya harta atau kekayaan pemilik ya. Neraca juga sering disebut sebagai laporan posisi keuangan karena mencerminkan kekayaan dan kewajiban perusahaan. Kita lihat elemen utama dari neraca ini. Ada aset, yaitu sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti kas, piutang, dan peralatan. Kemudian liabilitas, kewajiban yang harus dibayar perusahaan seperti utang usaha. Kemudian ekuitas, yaitu sisa kekayaan yang menjadi hak milik atau modal setelah mengurangi liabilitas. Oke, itu ekuitas. Ini contoh ya, contoh dari neraca. Ada aset di sini, ada harta mulai dari lancar ke tetap. Ini totalnya 30. Liabilitas ada utang sini 5 juta. Kemudian ekuitas adalah 25 juta. 25 tambah 5 30. Jadi total aset ini seimbang, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, ini neraca. Jadi mudah ya, ini per 31 Desember. Nah, beda dengan laporan laba rugi periode yang berakhir 31 Desember. Nah, itu beda. Ya. Oke. Nah, neraca ini menunjukkan bahwa jumlah 30 juta ya, yang ada di aset ini seimbang dengan 30 juta liabilitas ditambah ekuitas. Ya, inilah karakteristik neraca yang memiliki keseimbangan. Baik, kita lihat ada soal yang berhubungan dengan neraca. Jika modal perusahaan sama dengan sepertiga aktivanya, jadi modal sepertiga dari harta, ya kan? Dan utang perusahaan sebesar 60.000. Berapakah besar modal perusahaan tersebut? Nah, ini matematika aja, matematika akuntansi. Oke, analisanya. Harta sama dengan utang tambah modal. Ini persamaan dasar akuntansi. Ini selalu ada. Kemudian diketahui modalnya sama dengan sepertiga aktiva. Modal sama sepertiga aktiva. Sepertiga dari harta. Maka harta sama dengan utang 60 ditambah sepertiga harta. Ini modal kan. Nah, ini karena sama-sama ini ada harta, ini bisa diselisihkan harta kurang sepertiga harta. Harta ini kan sama 3/3 harta, ini sama dengan satu harta sama ya. Sama dengan 60. Sehingga 2/3 harta sama dengan 60, jadi hartanya adalah 3/2 dari 60, jadi 90. Maka modalnya adalah sepertiga dari harta, yaitu 30. Jadi jawabannya D. Mudah sekali ya. Oke. Hubungan antara laporan. Ketiga laporan ini saling berhubungan. Laporan laba rugi menyediakan laba atau rugi yang akan mempengaruhi laba pada laporan yang akan mempengaruhi laporan perubahan modal. Jadi laba atau rugi dari rugi laba ini akan berpengaruh pada laporan perubahan modal. Kemudian laporan perubahan modal ini menunjukkan perubahan dalam modal yang kemudian menjadi komponen ekuitas di neraca. Jadi saling berhubungan antara laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca ini tidak bisa terpisahkan. Oke. Dengan menyusun laporan keuangan secara lengkap, perusahaan akan dapat memantau kinerja, menentukan posisi keuangan, serta perubahan modalnya yang sangat berguna bagi pengambilan keputusan, baik oleh manajemen maupun pemangku kepentingan lainnya. Oke, itulah laporan keuangan. Teman-teman, MAN 4 yang berbahagia, kita lihat sebuah contoh hubungan antar laporan keuangan ini.
Jika diketahui aset lancar 10,5 juta, aset tetap 22,5 juta, akumulasi 1,5 juta. Modal awal 25 juta, private 2 juta, pendapatan 5 juta, beban 2 juta. Kewajiban dalam neraca adalah berapa? Kembali kita tidak boleh tebak-tebak. Karena ibu bukan tebak-tebakan. Oke. Pembahasannya adalah kembali ke persamaan dasar akuntansi. Jadi Pak Irman udah berkali-kali mengatakan bahwa kuasai persamaan dasar akuntansi, maka everything is easy in the future. Oke, harta kita lihat di sini. Harta lancarnya 10 juta, harta tetapnya 22 dikurangi dengan penyusutan. Sama dengan utang. Utang ditambah modal. Nah, di sini modalnya ada modal awal, kemudian pendapatan 5 juta dikurangi dengan beban, kemudian dikurangi dengan prive. Maka totalnya adalah hartanya 31,5 juta sama dengan utang ditambah 26 juta. Ya. Sehingga utangnya 5.500.000. Nah, jadi jawabannya D. Jadi bukan tebak-tebakan ya, teman-teman. Baiklah teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai di sesi 9 di laporan keuangan. Kita masih ada satu sesi lagi, yaitu penutupan. Sampai jumpa pada pertemuan terakhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.